Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya ingin mereview dan memperkenalkan produk dari Molar, yaitu pompa submersible clean water pump ya. Ini submersible clean water pump dari Molar yang dayanya itu 250 watt. Nah, seperti ini untuk dusnya. Nah, untuk spesifikasinya juga sudah tertera di depan, kalian bisa lihat ya. Untuk voltase yang digunakan dia di listrik rumahan seperti pada umumnya 230 volt 50 Hz, dan juga motornya itu wattnya sampai 250 watt. Itu lumayan banget ya untuk kencangannya ataupun putarannya. Dan untuk air yang dikeluarkan sendiri dia bisa sampai 4.500 liter per jam ya ini. Lalu untuk ketinggiannya dia sampai 5 meter. Nah, di sini juga ada keterangannya ya. Removes water down to 3 mm ya. Sampai bawah ya, bisa sampai habis airnya. Seperti ini. Nah, ini sangat cocok untuk kalian yang punya kolam renang ataupun kolam air ya. Tapi ini untuk air bersih digunakannya. Jadi tidak cocok untuk air yang kotor atau berlumpur. Nah, ini hanya untuk air bersih. Kolam ikan mungkin masih bisa ya. Kalau misalkan kolam renang sangat cocok dikarenakan dia besar dan wattnya itu lumayan besar ya. Jadi untuk daya tariknya juga, untuk pengurasannya juga dia sangat cepat. Nah, ini manual, jadi kalian harus jagain si pompanya, atau ketika si airnya sudah habis kalian harus cepat-cepat cabut colokannya, ataupun kalian bisa bikin kontak sendiri ya. Jadi ini tanpa otomatis. Nah, untuk yang otomatis ada lagi ya tipenya yang ada pelampungnya itu. Nah, ini yang manual. Oke, untuk tipenya sendiri MLR WP250M. Ini ya, di bawah sini ada keterangannya WP250M. Kita langsung buka aja isinya. Di sini ada buku panduan manual dan juga ada kartu garansi. Untuk Molar pasti ada garansi ya, 6 bulan. Dan untuk mesinnya sendiri kita bisa lihat. Oke, ini. Dan juga kita mendapatkan nozzle ya. Ini. Untuk bahannya sendiri di sini kita menggunakan bahan plastik ya. Jadi sangat aman, tidak mudah karat, dan juga lebih ringan otomatis ya dibandingkan yang bahan besi ya. Tapi ini pasti bisa tenggelam ya otomatis, karena ini juga berat juga ketika di bawah. Nah, lalu di sini juga ada sambungan untuk ke selang ya. Kalian bisa menggunakan selang 1 inch ataupun 1,5 inch ya, besar. Nah, di sini juga ada panduan manualnya. Nah, untuk tipe ini ini yang WP250. Ini selangnya 1 in, 1/4 sampai 1,5 in. Nah, kalian bisa pilih selang yang kalian punya ya, ataupun kalian bisa beli yang besar atau yang kecil. Lalu ini juga bisa dibuka untuk bagian nozzle-nya, bagian sambungannya seperti ini. Dan ini dipasangkan di bagian bawah sini ya.
Dan ini semua udah ada sealnya. Di sini ada o-ringnya, jadi tidak perlu pakai seal tip lagi dikarenakan sudah ada o-ringnya. Ini bisa sampai kencang seperti ini. Dan ini tampak setelah terpasang ya. Setelah terpasang, nempel selangnya juga seperti ini. Dia bakal ke atas posisinya. Oke, kita bereskan dulu untuk kumpulnya. Kita fokus ke bagian alatnya. Nah, di sini kabelnya juga sangat panjang. Jadi kalian bisa posisikan pompanya bisa di tengah ataupun juga di kalau misalkan sumber listriknya rada jauh ya. Diusahakan agak jauh dikarenakan ada air ya. Nanti takutnya ada konsleting di dekat colokan. Jadi disediakan kabel yang cukup panjang seperti ini kabelnya. Ini kurang lebih ada 10 meternya kabelnya. Jadi tampaknya seperti ini. Di bagian atas sini ada handle untuk membawa dan juga mengambil ya. Jadi jangan sekali-kali kalian mengangkat pompa ini dengan menarik si kabelnya, itu bisa merusak kabel di dalam sini ataupun putus. Kalau udah putus itu bakal susah ya kalau misalkan di bagian sini ya. Dikarenakan ini kan yang terkena air ya. Ya harus benar-benar menyambungnya harus waterproof. Jadi sangat disarankan kalian bisa menggunakan tali ataupun apa di bagian sini ya. Jadi ketika mengangkat pompa dia lebih aman si pompanya. Oke. Untuk bagian bawah sendiri seperti ini dikarenakan untuk air bersih ya. Di sini lubangnya kecil-kecil ya. Nah, jadi kalau misalkan airnya kotor atau banyak sampah kalian bisa langsung cek. Di sini barangkali ada yang menutup. Ataupun kalau misalkan si air keluarnya dia tidak terlalu deras, kalian bisa langsung matikan dulu. Kalian cek di bagian bawah sini agar tidak tertutup lumut ataupun daun dan lain-lain ya yang menutupi lubang untuk masuknya air dan dari kolam ke bagian pompanya seperti ini. Dan kalian juga bisa buka bagian 3 skrup ini untuk membersihkan si bagian kipas ataupun bagian dalam sini ketika setelah dipakai ya. Jadi setelah pakai kalian diusahakan ya untuk membersihkan pompa ini agar lebih awet ke depannya. Jadi biar aman ya, ketika dipakai lagi dia bisa siap untuk langsung dipakai, tidak ada masalah ataupun ada yang macet. Oke, mungkin seperti itu dari detailnya sendiri. Kita coba kosong dulu. Kita akan coba mesinnya suaranya seperti apa jika tanpa air ya. Nah, kalau tanpa air jadi kalian jangan terlalu lama ya menyalakannya. Jadi karena kan di sini bukan otomatis, kalian harus cepat mematikan pompa setelah airnya itu surut. Jangan sampai si pompa menyala terus tanpa adanya air di bagian pompa yang menyelimutinya ya. Jadi air itu sebagai pendingin si pompanya ya. Jangan sampai menyalakan terlalu lama tanpa air. Itu bisa bikin panas. Nah, kita coba pompanya ya. Ini bakal langsung nyala ketika dicolok. Suaranya seperti ini. Sangat halus. Untuk watt yang besar ini dia sangat halus hasilnya. Nah, kita akan langsung lihat aja untuk hasilnya seperti apa. Nah, kita akan coba sedikit pencobaannya di air, seberapa kencang semburan dari pompa celep ini. Oke, kita langsung aja ke tempat prakteknya. Oke, jadi di sini saya akan mencoba untuk pengetesan WP 250M. Ini yang manual. Kita akan coba di ember ini ya,
seberapa cepat dia menghabiskan air di ember ini dan juga seberapa kencang hasil airnya yang disemburkan. Kita akan lihat aja langsung. Nah, dikarenakan ini manual, kita akan coba agar aman tidak hujan kemana-mana. Tapi saya menggunakan selang yang kecil ya, kurang 5/8. Harusnya 3/4 atau 1 in bisa, dan dia otomatis akan lebih cepat ya semburannya. Kita masukkan dulu. Dan lalu kita langsung, ketika dicolok dia akan otomatis langsung nyala ya. Lumayan ya, ini airnya oke. Ini hasilnya, kita kesana aja. Ini sangat kencang ya, saking kencangnya bisa sampai terangkat ya. Oke, sudah habis. Oke, jadi hasilnya seperti ini, dan airnya pun dia sampai habis ya, sampai dalam. Ini hanya tinggal dikarenakan dia ini sangat rata dengan bawahnya, jadi si airnya pun dia lebih hampir sampai habis banget, hanya disisakan mungkin setengah senti ya. Dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri ya, ini sama aja dengan WP 250A. Kalau yang A itu dia ada otomatisnya, dan juga untuk mesinnya sama aja. Kalau ini manual, dan yang A itu dia otomatis, dia ada bandulnya. Oke, sekian untuk pengetesan WP 250M ini. Kita kembali ke studio. Oke, tadi sudah lihat untuk hasilnya dari pompa WP 250 ini. Nah, kalian bisa nilai sendiri untuk hasilnya seperti apa, bagus atau tidak, dan kalian bisa lihat ya seberapa kencang dia menyemprotkan air dari ember. Nah, Nah, semoga video tadi bisa membantu kalian yang ingin membeli produk dari Molar ini. Kalian bisa nilai sendiri dari hasil yang tadi kita coba. Oke, sekian untuk video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton. Terima kasih.